Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wasyukru lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa nawwir qulubana binuril ilmi wat taufiqi wal hidayah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nikmatullah Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Hadir bersama kita Buya Kiai Haji Muhibbut Tibri LCMA beserta segenap para asatid, guru, para ustazah yang mengajar di lingkungan Pondok Pesantren Nikmatullah. Kemudian bersama kita malam ini hadir Bapak Kapolsek Kecamatan Tapung Hulu. Bersama kita malam ini juga hadir Bapak Kepala Desa Kasikan, unsur pemerintahan jajarannya, Ketua BPD, LPM beserta anggota, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT. Yang kita hormati segenap kepanitiaan acara tabligh akbar dalam rangka Kasikan bersolawat. Yang kita muliakan alim ulama cerdik pandai, nenek mamak, tokoh-tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang kita banggakan anak-anak kita, adik-adik kami, santri dan santriwati Pondok Pesantren Nikmatullah Desa Kasikan. Seluruh kita yang hadir, mungkin nama, pangkat, jabatan, gelar tak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah semua kita yang hadir di lapangan ini dalam acara Kasikan bersolawat, semoga kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali tabligh akbar ini dengan sama-sama memuji Allah. Kita puji Allah di malam ini dengan nikmat yang kita terima. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah Allah berikan kita kesempatan untuk memuliakan, membesarkan nama kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kalau dilihat cuaca beberapa malam yang lalu, kita takut acara kita ini diguyur hujan. Kalau ditengok malam ini kilat sudah menyambar di arah timur sana. Tapi alhamdulillah malam ini Allah berikan kita kesempatan. Sekali lagi mari kita ucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu
seluruh undangan yang hadir dalam acara kasihkan bersolawat, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Bom-Bom malam ini kembali datang ke desa Kasikan. Kalau kami hitung-hitung, ke desa Kasikan ini malam ini kali kelima Bapak dan Ibu. Kami pernah di musola tak jauh dari pasar. Ustaz Bom-Bom juga pernah mengisi acara di Masjid Raya. Kami juga pernah mengisi acara Nenek Mama di Balai Adat. Kami juga pernah mengisi acara dikasihkan pernikahan salah seorang saudara kita. Dan malam ini kembali Ustaz Bom-Bom datang ke desa Kasikan dalam acara Kasikan bersolawat. Mudah-mudahan kedatangan kami dapat membangkitkan semangat ibadah kita dan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang dengar tidak? Jelas tidak? Mic kita agak-agak bermasalah. Tapi tak masalah, asalkan kita jangan bermasalah. Asal diam, asal tertib, insya-Allah nanti acara kita tetap berhikmah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita buat acara bersolawat ini Pak Ustaz Bom-Bom? Apa gunanya kita buat acara solawat-solawatan? Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad itu, kata pepatah Arab, man ahabba syai'a, siapa yang mencintai sesuatu, aksara min dzikrihi, dia akan sering banyak menyebut sesuatu itu. Tanda cinta kepada sesuatu akan sering menyebut sesuatu itu. Oleh karena itu, tanda kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, kita sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini acara solawat, kasihkan bersolawat, tak lain dan tak bukan, kita banyak dan sangat banyak menyebut nama Kanjeng Nabi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, acara bersolawat ini membuktikan bahwa desa Kasikan, masyarakat yang ada di desa Kasikan sangat dan sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lain ratinya ndak? Apa mengangu je kalian? Kalau ngerti itu ndak mengangguk. Ngangguk tu. Ikut ndak dah. Makanlah kue tu. Lah, anak-anak Ustaz, fahim tum? Understand? Oh, semangat lagi santriwati ni. Masa laki-laki. Ulang lagi. Fahim tum? Understand? Salah kalian. Perlu diganti baterai kalian. Masa kalah sama perempuan. Kalau jumlahnya hampir-hampir sama ini. Lah besok insya-Allah semangat lagi. Ini banyak yang belum makan nampaknya ini. Panitia tak dikasih kue kotak nih anak-anak ni. Oh, jangankan kalian, Ustaz aja tak dapat malam ini. Itu pandai-pandai Ustaz aja ngomong tu. Kue kotak hanya di tempat sebelah bro. Tadi Ustaz Bom-Bom nengok-nengok tak sampai kue tu ke sini tu bilang. Mengantuklah hamba tadi buya. Menunggu kue kotak tu duduk tu.
Awak berselawat je sallallahu. Rupa menengok kuih kotak tak sampai dah. Biarlah. Ini derita Ustaz Bom-Bom malam ini Bapak dan Ibu. Apa tadi? Kita buat acara selawat membuktikan kita mencintai Nabi Muhammad. Apa bunyi hadisnya? Adik-adik Ustaz, anak Ustaz pasti hafal hadis ini. Kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi sabdanya Ustaz Bom-Bom? La yu'minu ahadukum. Apa lagi sambungannya? Ayo. Hatta akuna, bukan yuhibba. Kalian yuhibba terus kalian. Yang akunanya kita bawa. Hatta akuna ahabba ilai. Apa lagi? Wah, bermasalah ini. Miwalidihi wa waladihi wan nasi in katanya. Ajma'in, bukan in. Ini ambil ujungnya aja in. Baik Bapak Ibu, mari kita terjemahkan. Anak pondok pasti tahu dia terjemahan kata demi kata. La yu'minu, tidak sempurna iman kalian. Itu yang paling halus Bapak dan Ibu. Kalau sebahagian ulama mengatakan tidak beriman, tapi kita ambil pendapat yang halus. Tidak sempurna iman salah seorang. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilai, sebelum dia mencintaiku, kata Nabi. Ikut Nabi yang cakap kok. Nabi seolah-olah ini sebuah ancaman, sebuah peringatan keras untuk kita umatnya. Ustaz, cepat habis baterai Ustaz ni. Kerana tak dapat berkotak ini rupanya. Kita ulangi lagi. Lah, semangat. Diam, tertib. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintaiku, miwalidihi, melebihi cintanya kepada ayah ibunya, wawaladihi, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, melebihi cintanya kepada orang lain. Kalau belum kalian mencintaiku, melebihi cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara orang lain, iman kalian belum sempurna. Ancaman inilah yang kita hebatkan malam ini, yang kita tangkis. Apa penangkisnya Pak Ustaz? Malam ini Desa Kasikan sedang menyempurnakan imannya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Woi, kalian diamlah, komik kurang bagus kok. Ustaz Sumedon kalian bego? Tengok lelok, tengok baik-baik. Awak sangka le takutnya bu ya. Rupa ditertawakan mulu awak. Awaklah macam pemain Sumedon rencana tadi. Hati-hati kalian, kenal nak kalian dengan Blok Resner. Tengok lelok. Kalau di sini, kalau ke sini Ustaz menengok, takut nanti tak tidur nanti ada Ustaz ni. Jadi kalian aja lah. Dengar, baik, diam, santai. Acara kita tak lama, sampai jam 12, insyaAllah selesai. Sekarang jam berapa? Oh, nak jadi 12 so boleh lah. Lama betul tu. Kuih kotak nak ada orang tu, nak bisa lama-lama tu kan. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad, Ustaz? Ini bermasalah, nampak kan? Nanti kalau kalian tak diam, nanti mit ni sampai kepada kalian nanti.
Terbang dia nanti ni. Ustaz dulu waktu ngajar, untung Ustaz nak ngajar di Nikmatullah. Ustaz terbang kepada santri, pak. Nah, nih udah bagus mic-nya nih. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Siapa dapat? Siapa yang dapat jawabannya? Ustaz kasih kue kotak. Kue kotaknya Ustaz ambil dari sana. Oh deh, adik-adik Ustaz santriwati, sampaikan jawabannya satu. Yang luar biasa, kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad? Silakan jawab. Karena kekasih. Singkat kali jawaban kalian. Sederhana sekali jawabannya. Karena dia kekasih Allah katanya. Memang jawabannya bagus, tapi tak betul. Datang dia kan. Cuma Ustaz sedang ceramah, macam mana pula makannya? Yang laki-laki, anak Ustaz yang santri, kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad? Silakan jawabannya. Kenapa? Hei, yang kuat suaranya, wakili kawan-kawannya. Ayo cepat. Kenapa? Masa laki-laki tak jelas ngomongnya? Ayo coba nih, apa jawabannya nak? Memang tak apa. Ini parah ini. Memang parah ini. Dari tadi Ustaz kasih kesempatan. Wow katanya. Memang parah kalian, memang parah. Baiklah. Kalau ibu-ibu tahu ceritanya. Sebab ibu-ibu sudah ngerumpi tadi apa jawaban kalian tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dengarkan jawaban dari Ustaz Bambam. Ini jawaban pegang sampai dunia kiamat. Pegang jawaban ini sampai dunia kiamat. Biar cinta kepada Nabi selalu bergelora sampai kita mati menghadap Allah, insya-Allah. Amin. Kenapa kita mesti mencintai Nabi Muhammad? Karena dia yang akan menolong kita di akhirat. Ya, mana pula ni? Jawabannya tadi karena kekasih Allah katanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai orang hari ini, wajar. Jalan mencintai seseorang itu adalah karena pernah bertemu. Betul? Kita bisa mencintai orang karena kita sudah bertemu dan berjumpa. Tapi pernah tak kita membayangkan Nabi mencintai kita padahal dia belum bertemu dengan kita? Kalau awak bisa mencintai yang pernah bertemu, yang sudah pernah berjumpa, baru cinta ini muncul. Ternyata Nabi kita Nabi Muhammad, dia merindukan kita umatnya, dia mencintai kita umatnya, bahkan di akhirat dia rela terlambat masuk surga demi menolong umatnya. Weh, dongau kau elok gua. Ikut intisari selawat kau. Tak ada mit yang lain lah. Besok. Nah, dengarkan. Orang yang sudah dijamin masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Betul? Sudah ada tiket ke surga Nabi Muhammad. Sepakat kita semuanya? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ketika Nabi ibadahnya luar biasa, Nabi ditegur oleh isteri tercintanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa engkau sebegini beribadah ya Rasulullah? Kenapa salat malam sampai kakimu bengkak? Kenapa engkau salat
sampai keningmu berbekas. Apa kata Nabi? Ketika Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kalau engkau ibadah hanya untuk mencari ampunan Allah, jangankan dosamu yang lalu, seandainya kau punya dosa yang akan datang, sungguh telah Allah ampuni. Kalau kau beribadah, kau sedang nanya hampir panik ke di berantin Syukran. Ulang balik ya. Pak sungangit kalau lagu kotak kau datang. Apa lagi? Kalau engkau ibadah untuk mencari masuk surga, jangankan masuk surga, surga telah Allah ciptakan. Tidak Allah ciptakan kalau bukan untukmu ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau tetap beribadah? Inilah bukti bahawa kanjeng Nabi orang yang sudah dijamin oleh dijamin oleh Allah masuk surga. Sudah dijamin Nabi masuk surga? Sepakat kita? Pertanyaan selanjutnya, siapa manusia yang paling sibuk di akhirat? Siapa? Dia yang sudah dijamin masuk surga, ternyata dialah yang paling sibuk di akhirat. Kalau sempat Ustaz Bom di posisi Nabi Muhammad, lah dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat awak lah masuk surga. Bini awak lah masuk surga. Anak-anak awak lah masuk surga. Kenapa Ustaz Bom tak masuk surga? Ternyata kanjeng Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dia manusia yang paling sibuk di akhirat. Bukan mengurus anaknya, bukan mengurus istrinya, bukan karena mengurus sahabatnya, tapi dia mengurus umatnya. Umatku. Sebelum kita masuk surga, sebelum kita masuk surga, dia tak ingin masuk surga. Begitulah cinta kanjeng Nabi kepada kita. Itu yang cinta tu nak tuan-tu dek kalian. Allahu Akbar. Kalau sempat elok mit ku pocah telinga kalian kau. Selain dah elok mit lah sakit je telinga mana. Lepas tu ulang sekali lah yang ambo kalian nampak. Apa kurang puih ambo kau. Manolah cara besok. Pokok sound sistemnya bo yang mantap stay. Cek. So sampai ke peta pahantan ceknya Lah. Fahim tum? Understand? Dia sibuk karena kita umatnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking sibuknya kanjeng Nabi di akhirat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya terakhir dipanggil nanti di akhirat oleh Allah. Dia memohon, dengarkan cerita, gambaran di akhirat anak-anakku sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom ingin bercerita bagaimana status kecintaan Nabi kepada kita. Maka malam ini, inilah bentuk cinta kita kepada kanjeng Nabi. Mudah-mudahan acara di solawat ini yang dibuat di Desa Kasikan sekali dalam sebulan ya Buya. Sekali sebulan ke Buya? Ustaz? 2 bulan sekali. Kau memang nanti bertuah nak kasihkan kau. Amin. Kalau macam kau dah yakin nambo. Nah, yuk rago sawit besok dikasihkan kau. Tak dikasihkan ke kami na yuk je sawit nyo. Lah dengarkan. Ni Ustaz nak cerita kau. Besok awak terakhir dipanggil karena kita umat Indaklah awak sabar le. Rupanya awak lah memonong di padang mahsyar. Awak lah bakeringe. Awak minum keringe awak, bukan keringat orang yang kita minum. Saking kita lamanya berdiri di padang mahsyar, matahari sejengkal dari ubun-ubun. Kemana nak mencari minum? Kemana nak mencari pertolongan? Padang mahsyar luar biasa anak-anakku sekalian. Tidak bisa digambarkan.
macam mana peristiwa padang mahsyar. Padang mahsyar itu luar biasa. Ketakutan akan membayangkannya. Kenapa? Karena hari itu hukum Allah akan ditegakkan. Hari itu janji Allah akan diperlihatkan. Makanya akhirat itu takutlah, bersiaplah. Jangan pernah kita menyangka bahwa akhirat itu seperti dunia. Akhirat itu sangat-sangat luar biasa. Kalian tahu tak lagu Haji Rhoma Irama tentang kiamat? Takut tak kalian mendengarkannya? Hari itu, hari kiamat. Takut awak Ada nyanyi lagu Rhoma Irama yang macam itu, ibu-ibu tahu kan? Ibu-ibu kok tahunya, sebabnya pecinta Rhoma Irama. Nah, itu tentang kiamat kok tak bisa dibayangkan. Ternyata bapak dan ibu, kita tidak dipanggil-panggil karena sudah lama menunggu. Pergilah kita berduyun-duyun menghadap Nabi Nuh alaihi salam. Apa gelar Nabi Nuh? Yang bermunajah kepada Allah. Najiyullah. Nabi Nuh itu gelarnya Najiyullah. Yang luar biasa munajahnya kepada Allah. Datang kita kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wahai Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kami umat Muhammad. Kami umat terakhir. Kami belum dipanggil oleh Allah. Kami sudah lama menunggu wahai Nabi Nuh. Lalu, bisakah engkau minta tolong kepada Allah agar kami secepatnya dipanggil, agar kami secepatnya diadili oleh Allah? Apa jawab Nabi Nuh alaihi salam? Jangankan menolong kalian, menolong anak kandungku saja aku tak bisa. Lalu, Nabi Nuh menyuruh kita, coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, yang dicintai Allah, kekasih Allah, yang disayang Allah. Mungkin dia bisa menolong kalian. Akhirnya kita meninggalkan Nabi Nuh, pergi mencari Nabi Ibrahim. Berduyun-duyun kita datang ke Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim alaihi salam, yang digelar dengan Khalilullah. Ya, bisakah engkau menolong kami? Memohon kepada Allah agar kami dipanggil secepatnya. Kami sudah menunggu lama. Kami sudah menunggu sekian lama. Kami ingin dipanggil cepat oleh Allah dan diadili. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihi salam? Apa kata Nabi Ibrahim? Bapak ibu, anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim katakan, jangankan menolong kalian, menolong bapakku saja aku tak bisa. Siapa namanya? Bapak Nabi Ibrahim siapa namanya? Ismail. Hai, kau ngantuk betul kalian. Laputui kabel kalian malam kau. Masa bapak Nabi Ibrahim Ismail? Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Siapa? Kalian berkumu-kumu je kalian malam kau. Masa laki-laki ngomongnya kumur-kumur? Azar. Siapa tadi disebutnya tak betul tak indah tu. Tak boleh dah. Siapa namanya nak? Azar. Ternyata, kata Nabi Ibrahim, jangankan menolong kalian, menolong bapakku saja hari ini ku tak bisa. Lalu bagaimana? Nabi Ibrahim berikan saran. Coba kalian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu digelar dengan kalamullah. Digelar dengan orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Dia mendapatkan gelar. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Pernah berbicara dengan Allah. Maka kita pun pergi mencari Nabi Musa alaihi salam. Setelah jumpa dengan Nabi Musa, macam tadi juga, kita ingin dipanggil cepat, kita ingin disidang cepat. Lalu apa jawaban Nabi Musa? Aku tak bisa menolong kalian. Jangankan menolong kalian, menolong orang tuaku pun aku tak bisa. Lalu bagaimana? Coba kalian datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa digelar dengan Ruhullah. Maka kita pun datang kepada Nabi Isa. Ketika kita datang kepada Nabi Isa, macam tadi juga kita ngomong, ya Nabi Isa alaihi salam, tolong kami mohonkan kepada Allah, panggil kami secepatnya, agar kami disidang secepatnya. Lalu apa kata Nabi Musa? Aku tak bisa menolong kalian. Coba kalian datang kepada Nabi Muhammad.
Nabi kalian yang digelar Habibullah, itulah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datanglah kita kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Aku akan datang menghadap Allah agar Allah memanggil kalian secepatnya. Ketika kita datang kepada Kanjeng Nabi, disitulah keinginan kita dikabulkan. Kanjeng Nabi langsung pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling peduli dengan kita? Siapa yang paling cinta dengan kita? Apakah hari itu saudara bisa menolong? Apakah hari itu ibu bisa menolong? Apakah hari itu ayah bisa menolong? Apakah hari itu pasangan bisa menolong? Apakah hari itu anak-anak bisa menolong? Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kalian hari itu tak peduli dengan kalian. Wa ummihi wa abi. Ibu kandung kalian tak peduli dengan kalian hari itu. Wa abi. Ayah kandung kalian tak peduli dengan kalian hari itu. Wa sahibatihi. Pasangan kalian hari itu tak peduli dengan kalian. Wa bani. Anak-anak kalian juga tak peduli hari itu dengan kalian. Ternyata bapak dan ibu yang kita banggakan semasa di dunia, saudara, ibu, ayah, pasangan, suami, istri, anak-anak, mereka tak dapat menolong kita di akhirat. Kenapa tak bisa menolong hari itu, Ustaz Bom-Bom? Likulli imri'im minhum yauma izi sa'nun yukni. Karena hari itu setiap orang sibuk mengurus urusannya masing-masing. Saking sibuknya kita tak bisa menolong orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Lalu siapa yang bisa menolong hari itu? Dialah sang penolong kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tu kalau nak jom masuk dia tu nak dapat ajar. Dah sakit kepala dan menyempit no. Tu nak je kalian cinta ke Nabi siap ikut boleh. Parah ke? Parah ke lain. Lah. Apa pertolongan pertama Nabi? Pertolongan pertamanya, dia akan kasih kita minum dari telaga Kausar. Apa itu nak telaga Kausar? Satu-satunya nanti tempat minum yang Allah sediakan di akhirat. Siapa yang bisa minum di sini Pak Ustaz? Di telaga Kausar. Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datang Ustaz Bom-Bom besok lagi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ya Rasulullah. Ya, minum dong, kasih minum aku. Ya Rasulullah, kasih minum. Apa kata Nabi? Ente siapa? Ente siapa? Aku umatmu, wahai Muhammad. Apa buktinya engkau umatku? Ternyata Ustaz Bom-Bom dulu berselawat. Acara kasihkan sampai jam 12 malam. Tengok Muhammad, laporan ibadahku. Tengok catatan malaikat. Tanggal 25 Mei di lapangan Simpang Lindai. Ustaz Bom-Bom datang acara kasihkan berselawat. Selawat bukti kita umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita dapat minum nanti di telaga Kausar. Siapa yang minum di telaga Kausar, satu kali dia minum satu teguk, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, belum lagi Nabi Muhammad menolong kita, mendoakan kita ketika kita meniti sirah, meniti jambatan Siratal Mustaqim. Dia menolong kita, menunggu kita di ujung sambil mendoakan, selamatkan umatku wahai Allah, selamatkan umatku wahai Allah, ya Allah ya Rahman, selamatkan umatku ya Allah, sampai kita masuk surga. Ternyata Nabi akan menolong kita. Apakah kita masuk surga saja Pak Ustaz? Tidak. Ada umat Muhammad yang ditakdirkan Allah masuk neraka. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad datang menghadap Allah. Ya Allah, ampunilah umatku ya Allah. Masukkan umatku ke dalam surgamu ya Allah. Yang masuk neraka hari ini, berikan dia kenikmatan ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Allah? Terakhir Allah katakan kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya
di dalam hati umatmu ada iman segedang sebesar biji sawi, sebesar zarah, maka masukkan dia ke dalam surga. Sebesar biji kurma, seandainya iman itu masih ada di dalam hati umatmu, maka umatmu akan kumasukkan ke dalam surga. Kenapa yang dalam neraka bisa masuk ke surga? Karena Nabi memohon kepada Allah. Ada yang macam tu di akhirat besok, ada Nabi Muhammad itulah. Aku jangan tanggung-tanggung tu acara solawatan ngah. Besok buat lebih meriah. Perlu dibawa siko speaker band, jangan speaker organ bo, yang band do bo siko. Siko kiri, siko kanan. Oh, diatur besok. Snacknya, kue kotaknya banyak le. Yang 3 ayo. Tak cukup kau dah. Ayunya besok. Aku lai dapat air. Dah dapat air. Alhamdulillah. Ibu-ibu dah dapat air. Alhamdulillah. Ada ustaz yang perempuan? Kalau dah dapat, alhamdulillah lah. Panitia berjibaku. Orang-orang kaya dikasihkan ini ikut jadi donator. Karena acara ini bukti bahwa Kasihkan adalah desa yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Malam ini kita buktikan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. 1. Bukti cinta kepada Nabi, kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tadi sudah dibacakan oleh buya kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu kita orang beriman, Allah perintahkan untuk bersolawat juga kepada Nabi Muhammad. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Masa kita umat Nabi Muhammad tak mau bersolawat? Makanya banyak-banyak bersolawat. Sering-seringlah bersolawat. Pujilah Nabi Muhammad. Sebut sering nama Nabi Muhammad. Karena bukti kecintaan kepada Nabi, kita selalu sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah solawat itu berpahala Pak Ustaz? Dengarkan hadisnya baik-baik Bapak dan Ibu. Man shalla alayya salatan wahidah. Siapa yang berkirim solawat, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, sekali solawat. Ingat, sekali. Kita sampai saat tadi, sampai Ustaz Bomom dipanggil, sekali bersolawat atau banyak? Tak sekali tadi solawat dah. Belum lagi tadi yang dipandu hadra, ada tadi yang solawat murni, ada yang dibawa sama Buya Awak tadi 100 doh. 100 kali. Belum lagi tadi yang berjanji berapa kali? Tak terhitung. Kalau dihitung mungkin sampai ribuan tadi. Bapak dan Ibu, ternyata jangankan ratusan ribuan kali solawat malam ini. Kata Nabi, siapa yang bersolawat, sekali dia bersolawat kepada aku, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asara. Solawat yang sekali kita kirimkan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Solawat itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Berapa? Berapa? Habis di situ balasannya Ustaz Bombom? Tidak. Wa hutat anhu asara sayyiat. 10 dosa dihapus dengan sekali solawat. Berapa dosa dihapus? Sebab pahala berapa tadi dapat? Dosa berapa dihapus? Dosa-dosa kecil. Catat itu elok. Jangan salah buat kaji pula pulang leh. Dosa-dosa. Carut marut. Itu dosa kecil tu. Bercakap-cakap kotor tu dosa kecil. Menengok-menengok yang tak patut ditengok tu dosa kecil. Menengok di FB, buka FB, nampak bini orang tu dosa kecil tu. Kok ibu-ibu main-main HP tu nampak laki orang.
Le donga. Donga enggak? Kami buka FB, bini orang kami tengok. Ibu-ibu main FB, laki orang. Lu ibu tengok. Sama perangnya awak sebenarnya. Aku apa-apa kok kadang-kadang ya suka main FB menengok-nengok bini orang karayonya. Tu tengok apa-apa kok lah canggih-canggih HP lah HP Sultan banyak nampak dia Ustaz. Ustaz HP biasanya upunya apa-apa atu-atu awak-awak ada yang HP Sultan. Itu kalau HP Sultan nun buka FB tu copek nampak bini orang no. Sekali buka, wow, muncul kali. Dosa-dosa diampuni insya-Allah dengan selawat. Tapi jangan salah pakai kaji. Siap ikon nanti dibuka FB tengok bini orang sallallahu ala Muhammad. Ditengok tarwi bini orang sallallahu. Kata Ustaz Bambam insya-Allah dosa dihapus katanya. Oh, salah kaji tu. Pula salah pakai kaji tu. Awak kalau bisa tak berdosa, betul? Ikut sambil menengok bini orang bulunya berselawat. Dosa kepada manusia tak bisa diampuni dengan selawat. Aduh nasi bungkui cakap dibawanya iyo. Iko memancung-mancung nampak malam. Awak iyo lah nengok nasi bungkui dicopek nampak. Si goreng ya. Besok kalau lah selawatan kau nasi goreng alhamdulillah lah biar ndak kui kotak nak masalah dong. Biar ada nasi goreng. InsyaAllah. Suai. Bilanglah suai. Kalian lapar juga nampak ustaznya. Lanjut. Sekali solawat 10 kebaik. Sekali solawat 10 dosa diampuni. Ternyata tak habis di situ pala solawat. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Wa rufi'an anhu asara darajat. 10 kebaikan dapat, 10 dosa diampuni, 10 kemuliaan Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang tak dihargai oleh anak, kalau nak dihargai banyak selawat. Kan banyak anak-anak tak menghargai orang tua sekarang, betul? Selawat, buat sambil masak baca selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sambil giling cabai. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil menggulai. Sallallahu ala Muhammad. Iya. Iya macam itu yang bagus tu. Ikut ndak ada masaknya. Ibu ni kan kalau masak, kalau ibu-ibu kampung di kampung Sak Bom-Bom tu sering dia nyanyi lagu 7 sumur. Tu nyanyi ibu-ibu awak dulu tu 7 sumur tu. Wanita mana? Itu nyanyinya. Tak akan tahan bila suami ringan tangan. Itu nyanyi ibu-ibu tu. Itu ibu-ibu kampung Ustaz. Ustaz rasa ke ibu-ibu siku sama dah kampung Ustaz tanya. Nah, besok ganti selawat. Kalau nak dihargai oleh suami, selawat. Suami nak dihargai isteri, selawat. Kadang suami kau banyak dilecehkan isteri, banyak tak dihargai isteri. Betul tak? Kan betul kata ibu-ibu kalian kan? Maka selawat. Kalian, adik-adik ustaz yang tak dihargai oleh sejuniornya, yang tak dihargai oleh kawannya, selawat. Selawat. Ustaz pernah dengar ceramah guru ustaz, dia kuliah di Mesir. Namanya almarhum Doktor. Siapa nama ustaz dia? Lupa pula. Yang sekretaris MUI ya. Siapa namanya itu yang meninggal? Johar Arifin. Doktor Johar Arifin. Dia sekretaris MUI dulu. MUI Kampar. Ustaz dengarkan ceramah dia. Sebab dia lama di Mesir dulu sama Ustaz Somad. Apa katanya? Selawat ini, kata beliau, saking mendalamnya bagi orang Arab. Kalau di Arab tu kan kalau kita datang ke Masjid Nabawi tu, amalan yang luar biasa banyak berselawat. Kalau datang ke Masjidil Haram, amalan luar biasanya banyak istighfar. Ternyata saking mendalamnya selawat orang Arab tu Bapak dan Ibu, kata almarhum Ustaz Johar Arifin, sampai-sampai untuk menengahi orang Arab yang berkelahi, menghentikan perkelahian orang Arab,
Tak perlu kita susah-susah. Cukup kita katakan, sallu ala Nabi. Berselawat kalian kepada Nabi. Kalau lawak katakan, sallu ala Nabi. Yang nak bertinju tadi, yang nak bercokak, tak jadi bercokak dah. Begitulah mereka bergetar hatinya kalau disebut nama Nabi Muhammad. Maka nanti anak-anak ustaz pesantren Nikmatullah, kalau ada kawan-kawan kalian nanti nak bercokak, nak bertinju, kalian katakan untuk melerainya, hei, datang kalian, kau kawan nak bertinju berdua, sallu ala Nabi. Apa jawabannya? Dan nodon kang ngonyo itu nya. Itu nyo. Ndak jadi berhenti dah. Wang dan hantam ikon nyo. Karena solawat kita masih hanya lewat hanya sampai mulut. Kalau solawat sudah sampai ke lubuk hati, kalau disuruh bersolawat, sallu ala Nabi, kita akan katakan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenapa? Karena begitu saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah? Fahim tu? Banyak tak pahala salawat tadi? Banyak kan? Maka rajin-rajin bersalawat. Nanti balik dari sini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Dah. Ustaz Bom kalau berselawat kau terbayang nak jumpa dengan Nabi. Ustaz sangat merindukan nak berjumpa betul dengan Nabi. Manusia yang menyelamatkan awak dari dunia sampai akhirat. Macam apa nanti? Itulah kerinduan Ustaz, ingin berjumpa dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Dah. Lanjut. Bu'dan, celakalah. Celakalah. Siapa yang celaka? Liman dzukirta indahu, orang yang ketika engkau disebut, ketika namamu disebut di dekatnya. Ikut Nabi yang cakap ke? Ini Nabi yang bilang, celakalah. Siapa yang celaka? Doa ini diaminkan oleh Nabi, dikatakan oleh malaikat Jibril. Salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad, kanjeng Nabi, apa bunyinya? Celakalah Muhammad, orang yang di sisinya disebut namamu, falam yusalli alaika, ternyata dia tidak berselawat kepadamu. Dengar dia nama Muhammad disebut sampai ke telinga dia, tapi dia tidak menyempatkan berselawat. Orang yang tidak berselawat ketika disebut nama Nabi Muhammad, itu salah satu bentuk celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau doa besok ya, kalau dengar orang nama-nama menyebut nama Muhammad, langsung jawab, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengar kalian protokol bercakap, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Asal dengar nama Nabi Muhammad, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Bom? Karena yang tak mau berselawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad, orang itu didoakan malaikat Jibril menjadi orang yang celaka dan didoakan oleh Nabi Muhammad. Amin. Maka jangan sampai kalian tak berselawat. Kalian nak Ustaz katakan selawat itu luar biasa? Ustaz, kalian mau bukti? Kalian mau bukti tak? Kalau selawat ini luar biasa? Siap kalian menengoknya? Ana ayu tadi, Buya. Ampun nak minum tak, Buya? Tak minum. Ustaz Bom dulu sakit. Wah, tengok kalian. Ustaz Bom sakit dulu seusia kalian kok. Ustaz Pondok sakit juga, sering-sering main, sakit. Dibawalah ke rumah dukun kampung, tabib kampung, tak ke rumah sakit. Ustaz Bom tak dibawa ke puskesmas, karena jauh dulu puskesmas dari rumah. Jadi di usia-usia Ustaz yang sebaya dengan Ustaz dulu,
Kami sering berobat ke rumah dukun kampung, ke rumah tabib, datuk yang tukang urut, tukang ngobat-ngobat orang kampung. Namanya dukun kampung. Dibawa lah Ustaz Bom-Bom oleh mak ke sana. Tuk, iya, masuklah. Ikut tuk, kau Bom-Bom lah sakit kepalanya tuk. Lah panih lah domominya tuk. Mandi-mandinya potang mungkin tuk. Entah ketuguhan ni kau tuk. Lah poningnya pusingnya tuk. Masuk dulu. Lah masuk Ustaz ke rumah datuk tadi. Lah naik Ustaz ke rumah datuk tukang ubat tadi. Apa kata datuk? Tunggu dulu ya. Ustaz datuk cari dulu air putih ke belakang. Datuk tadi yang biasa tukang obat tadi pergi ke dapur mencari segelas air. Lalu segelas air itu dibacakan mantra sama datuk dulu. Entah apa dibacanya, Allahu a'lam. Entah apa nak tentu dah. Tapi mulut datuk tu bergoyang-goyang toruinya. Ujung-ujungnya jelas. Ketika di ujung jelas. Digu kau boleh dapat tajam Allah tajam berakat tajam Muhammad. La ilaha illallah. Ditiupnya ayu tadi. Ayu segelas tadi. Dikasih sama Ustaz. Bom. Minum. Apa kata datuk tadi? Dengarkan. Catat ikut elok. Datuk tadi selalu mengatakan baca solat. Baca salawatmu. Baca salawat 3 kali. Langsung Ustaz Bom baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diminum. Oh, besok pagi melompat Ustaz balik. Melompat balik. Alhamdulillah. Begitulah keyakinan orang-orang dulu dengan solawat. Aku kalian jangan sepelekan solawat ini. Kalian ada YouTube? Pernah nonton YouTube? Ada enggak masuk di WA kalian, di HP kalian? Ini Ustaz ni lumayan viral jugalah. Ada dia mengisahkan dengan solawat hutangnya lunas. Ada enggak masuk di WA kalian? Hutang lunas dengan solawat. Ada kan? Video YouTube, video pendek. Luar biasa kisah yang disampaikan Ustaz itu. Bisa hutang lunas karena dia cintanya. Saking cinta kepada Nabi, dia selalu berselawat kepada Nabi. Maka yang pertama, bukti cinta kepada Nabi, kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah seperti akhlak Nabi Muhammad. Berakhlaklah seperti akhlak Nabi. Umat Nabi Muhammad sekarang tak lagi mencontoh Nabi. Akhlak kita sudah banyak yang dikikis, banyak yang terkikis, banyak yang hilang. Tengoklah oleh kalian. Macam apa anak-anak sekarang tak berakhlak. Berbonceng dia dengan perempuan. Laki-laki berbonceng dengan perempuan yang bukan mahram. Itu tidak mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Anak-anak sekarang banyak yang cakapnya tinggi kepada orang tua. Betul? Tidak mencontoh akhlak Nabi. Hari ini umat Muhammad banyak yang cela-mencela. Banyak yang tuding-menuding. Tidak mencontoh akhlak Nabi. Maka kalian jangan pernah tuding-menuding. Jangan kalian cela-mencela. Jangankan manusia. Ayam jantan tak boleh dicela. Jangankan manusia. Seekor ayam jantan. Kata Nabi, jangan sesekali mencela ayam jantan. Karena ayam jantanlah yang membangunkan kita di subuh hari. Apalagi manusia. Apalagi ustaz. Apalagi habib. Apalagi ulama. Sekarang orang jangankan manusia biasa. Ulama dicela orang sekarang. Betul? Ini penyakit umat Muhammad ni bapak dan ibu. Macam hebat pula dia daripada ulama itu. Makanya kalian jangan ikut-ikutan mencela ustaz lain. Kalau tak suka kalian dengan ustaz itu, jangan kalian cela. Ibu-ibu, kalau tak suka dengan pengajian Ustaz Bom-Bom, jangan cela. Tak suka, tak usah dengarkan. Tak usah balik kaji itu. Tak usah disindir-sindir saya di Facebook. Ini tak suka dia disindir-sindirnya di Facebook.
Banyak orang sekarang menyindir-nyindir dia di Facebook, di WA, buat status, buat IG. Status di IG. Menyindir aja. Inilah penyakit umat. Apa masalahnya Pak Ustaz? Umat Muhammad belum bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Ustaz cuman kasih satu akhlak Nabi yang luar biasa. Dan ini merupakan puncaknya akhlak dalam Islam. Apa Pak Ustaz? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Adik-adik Ustaz, anak-anak Ustaz, dengarkan. Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu ada akhlak. Ternyata akhlak agama Islam ini puncaknya adalah malu. Apa? Apa akhlak Islamku yang tertinggi? Apa dek? Malu. Malu tidak berjilbab. Malulah kalian. Kau mamak kau malulah tidak berjilbab. Awak lah tua-tua masak kau malulah. Kau lah tua tidak berjilbab di kampung kau. Keabuk rambutnya keriting mersik pula itu. Keriting masyok. Antu dah kali masyoknya. Nah, itu yang ditengok-tengokkan di kampung kau. Maka pasal sabah ibu-ibu yang hadir malam ini, malulah. Malu tak berjilbab. Malu awak nanti aurat awak nampak sama orang. Kalian yang perempuan, malu duduk dengan laki-laki yang bukan mahram. Aku di pondok jangan duduk-duduk sembarangan. Paham? Fahim tum? Kadang anak-anak pondok ni suka pula dia. Jangan kalian duduk-duduk ni laki-laki. Tengok tempat duduk. Setan tu kalian kira tidak ada di pondok. Banyak di pondok setan tu dari. Percaya tidak kalian? Kalian aurat kalian dijaga baik-baik. Kehormatan kalian dijaga. Kalian muliakan perempuan. Malulah kalian tak bertopi. Anak pondok tak bertopi. Malu. Anak pondok tak mau berjubah. Malu. Anak pondok tak pandai azan. Malu. Anak pondok tak pandai pidato. Malulah kalian. Masa pondok tak pandai pidato? Masa pondok tak pandai azan? Fahim tum? Hei, kalau balik kalian ke rumah nanti, banyak anak pondok ni, mohon maaf ni Buya. Banyak anak pondok kau pulang, sampai di rumah tak jadi anak pondok. Azan orang di masjid, dia tak datang ke masjid. Padahal di pondok dia disuruh dididik. Banyak anak pondok sampai di rumah tak mau diazan. Padahal di pondok dia belajar azan. Berarti kalian jadi santri itu cuma di pondok. Seharusnya jadi santri itu di mana, maka sampai di rumah jaga kehormatan pondok awak. Sampai di rumah pakai kopiah. Ustaz Bom malu keluar rumah tak pakai peci. Bayangkanlah sama kalian. Sejak dulu, kalau tak pakai peci, keluar nanti ke pasar, pergi ke sana ke sini, malu Ustaz tak pakai peci. Karena orang memanggil kita Ustaz. Aku anak pondok sampai di rumah pakai peci itu. Apa peci? Rapi-rapikanlah peci antum tu. Jangan tengok rambut depan anak pondok tu peci, jangan macam. Kalau sempat Ustaz guru kalian, Ustaz Semedon kalian enggak? Adalah anak pondok macam peci macam iko, oh namur. Iya tukang parkir ibu ya. Kalau macam kok? Itu orang rondo doh. Orang rondo tang nya. Kalau macam kau? Itu uang main domino doh. Anak pondok tu bukan macam ini pecinya anakku. Tu yang anak pondok tu. Jangan kalian pasang-pasang peci sok macam kau le. Ustaz sebenarnya tak mau ngomong ini. Kalian tahu tak yang pasang peci macam ni siapa? Tak usah kalian bilang tahu kalian tu. Malulah kalian kalau pasang peci macam tu. Tahu kalian kan? Nanti kalau Ustaz sebut nanti tak enak pula jadinya. Kalian anak pondok, kalau bisa jilbabnya nanti tambah dalam. Jangan jilbab-jilbab segi 4 pakai, malulah kalian. Awak anak pondok kok sama pula jilbab dengan anak SD. Anak SD segi 4 jilbabnya.
Kalau bisa pondok tu sampai giko jilbabnya. Ha. Tak sanggup kalian? Tak sanggup kalian? Kalau tak sanggup kalian keluar dari pondok. Kalau ustaz pimpinan pondoknya ustaz keluarkan kalian yang tak sanggup nih. Masa anak pondok tak sanggup? Hei, kalian yang belajar bahasa Arab ustaz nak menanya. Arti jilbab tu yang kalian tahu apa? Kalian ngomong jilbab. Jilbab tu yang mana? Jilbab itu kain penutup wajah, penutup kepala. Dari ujung kepala sampai ke ujung tu. Yang jilbab tu sampai tumit adekku anakku sekalian. Yang kalian pakai ini bukan jilbab. Ini cucu jilbab. Cucu yang asli jilbab tu ndak itu dah. Pondok kan ndak dikasih aturan. Kalau kalian pakai yang dalam, itu bagus itu. Mantap itu. Nah, gimana? Sakit hati kalian? Sakit hatinya. Ini parah ini parah ini. Nah tengok contoh mama awak kau dalam jilbabnya. Bagus itu. Semakin tua semakin dalam, semakin tua semakin dalam. Besoklah meninggal lah bungkus kali. Inilah dalam jilbabnya. Tak ada masalah dah kan? Dah, baik Bapak Ibu. Malu melakukan dosa. Nenek mama malu nanti duduk sembarangan di warung. Kadang-kadang anak keponakan duduk di warung. Awak duduk pula di situ. Akhirnya nenek mama datuk dengan keponakan bermandan berdua main domino. Datuknya. Iya nakannya. Apa tu? Copetlah. Tadi menggunakan lainnya. Kau tak ada malu ke tu? Hilang malu Bapak Ibu. Hilang Bu. Jawab ya. Jawab. Kalau seandainya ibu nanti pakai motor sama bapak, suami awak. Ibu pegang pori apa tu dengan mesra. Lakinya kok. Kalian tak mendongak kalian ada jali. Apa ni kecen tadi? Ibu pegang perut bapak dengan mesra berhonda di kampung. Macam kau. Contoh bu. Tu contoh tu. Pertanyaan. Jawab jujur. Ibu jangan sembarang jawab. Sanggup tak ibu macam tu di kampung buat? Apa sebab? Betul. Padahal dia tidak berdosa. Laki awak pegangnya. Apa lo masalahnya? Peganglah perut laki tu nak berdosa dah. Mana ada dosanya? Kecuali laki orang ibu buat macam tu. Kalian faham tak kalian kau? Ibu awak memegang pinggang ayah awak. Berdosa tak? Mana lo jalan dosa? Tapi kenapa nak dibuat di ibu awak? Pondok dari kampung kau. Malah ni ibu awak duduk di belakang. Betunya duduk Apanya apa tu? Mana duduk kau? Ke di belakang kayaknya. Indak pinggang ayah dipegang. Bosi belakang dipegangnya tu. Padahal tak berdosa memegang pinggang tu dah. Pinggang laki awaknya. Jawabannya bukan kerana dosa, tapi kerana macam tu tinggi malu tu nak tuan-tuan dek kalian. Tinggi malu tu. Masuk tak? Suai tak? Aku anak pondok tu harus tinggi malunya. Kalau ada anak pondok kadang-kadang malunya. Ustaz dulu pondok sampai hari ko. Saking malunya ustaz dengan guru-guru ustaz di pondok. Kau tanya ke ustaz apa? Ustaz awak ko? Kau ustaz saya mau sepondok ko? Kami tak sanggup kami berjumpa dengan guru ko di luar sekolah. Kalau sempat ustaz nak singgah di sebuah tempat minum, tempat makan, soto. Rupanya ada guru pondok dulu. Oh, tak sanggup ambo singgah dah. Pas nak singgah nak makan soto, nampak guru di dalam. Apa iko mah 4 bulan mah? Ndak jadi dah. Malu nampak sama guru. Memang ada juga alasan lain. Takut ustaz membayu guru tu nanti kan itu.
Beko banyak makannya kan. Kono awak banyak. Bayum bom nyonya. Itu tak bisa ngelak tu dah. Itu yo juo tu. Tapi yang pertama malu. Oi, kami dulu Ustaz bom waktu sekolah macam kalian, Ustaz lewat di siko, kau ada jalan kok. Rupanya guru tu lewat puluh di jalan niko. Langsung Ustaz cari jalan lain. Tanyalah ke guru orang tua awak kau nak cayo. Macam tu kami malu dulu. Tak bisa, tak sanggup kami berpapasan dengan guru kalau satu jalan. Anak murid sekarang nampak guru, pak tunggu dulu nyonya. Apa guru tu? Pinjam piti pak. Awak jangan ke minjam piti leh. Menengok guru ni nak tolok dah awak dah. Ikut minjam piti ke guru. Pinjam piti pak nyonya. Minggu suak dah mayu suak ni. Ai kau malu nan kurang. Ndak pitinya nan kurang, malunya nan kurang. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya Ustaz Bom ingin berlama-lama berceramah. Tapi karena hari semakin larut, kue kotak pun sudah datang. Tak mungkin kue ini tak dimakan. Walaupun isinya cuma 2. 3 paling banyak. Apa boleh buat? Inilah takdir kita Bapak dan Ibu. Pesan Ustaz Bom untuk ke depannya, bukan untuk kalian, tapi untuk ibuku yang tercinta, mak-makku yang tersayang. Acara selanjutnya besok dimanapun tempatnya, jangan lupa bawa sedekah. Ibu nanti bawa sedekah ke sini. Kalau leta konang sama orang tua yang meninggal, bawa sedekah. Ini momen mengingat orang tua yang sudah meninggal, bawa sedekah. Ingat mereka menunggu pahala dari awak, kiriman sedekah, tunggu bom, sedekah bom malam bom, sedekah lah bom acara bom, sedekah lah uang tua awak tu menunggu sedekahnya setiap saat. Tak terbawa di ibu dah sedekah sedikit pun. Kotak ada. Kalau nak soto kue dah, duit lah, nak masalah dah. Tapi yang bagusnya duit yo jual, kue yo jual. Besok bawa itu. Bu. Kalau lah masuk ke dalam tu tak ada guna duit tu lah. Tak ada ngah tu Tu bahaya tu. Jangan bercita-cita kalau masuk ke dalam. Bahaya tu. Malaikat tu di situ standby-nya tu. Aku sebelum awak masuk ke dalam motor tu sedekah. Bersedekah. Konang orang tua dah meninggal. Tak ada guna duit kalau lah masuk masakit tu lah. Orang kaya meleleh alun tentunya keluar dengan sehat lah. Aku jangan kikir. Besok di mana acara, tolong ibu-ibu jadikan ajang acara besar ini kesempatan bersedekah untuk orang tua sudah meninggal. Lampu je sakit hati menengok ceramah dah. Boleh ibu-ibu boleh. Mbok nak peduli dah. Besok tolong lo. Makanya supaya ambo boleh percaya buya, terpaksa diundang ambo sekali-sekali besok le. Lai do ndak ibu kau bersedekah ndak? Iko ndak ada sedekah dah. Uang banyak kau datang banyak kau anak-anak pondok kau, apa dikasih udah makannya kau. Bu. Kalau di kampung kami, asal acara keagamaan, nenek-nenek, ibu-ibu di kampung Sebom dijadikan kesempatan memperbanyak sedekah. Ditengoknya pisang di belakang rumah, direbusnya, dibawanya ke surau, ke tempat acara. Ditengoknya ubi, digalinya, digoreng, dibawanya ke tempat acara. Kadang dibelinya roti di pasar, roti yang warna-warni yang ada gula di atasnya tu. Tahu enggak? Ada pink, ada kuning, ada putih, ada gula di atas, bunga-bunga bentuknya. Tahu enggak ibu? Kenapa enggak ibu bawa? Ini tontu tapi enggak dibawanya dah. Donat, bawa lah besok. Di Bali jadi, dibuat jadi. Ibu-ibu kasihkan kau memang kikik bentuknya. Wah, banyak anak-anak yang akan dikasih sedekah, ada donat, pisang. Nengok menengoknya. Ikut-ikut-ikutnya, enggak ada kawan adanya. Nah, tolong besok. Yang kayo-kayo dikasihkan kau meriahkan acara kau. Kalau perlu kita buat tabligh akbar ini selalu agar wadah, agar sedekah banyak,
negeri ini tambah bertuah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nanti jalankan kotaknya sebelum acara selesai. Penitia tolong jalankan kotaknya. Satu, kalian berdiri satu, bawa berjalan kotak tu. Jangan macam itu. Macam itu nanti tak selesai sampai jam 12 itu. Yang perempuan nanti bawa kotaknya jalan satu. Cepat, sebelum bom selesai, bawa kotak tu berjalan. Ingat orang tua yang meninggal. Jalankan kepada orang tua-tua awak. Cepat-cepat laki-laki, seorang santri. Santri berdiri satu, santriwati berdiri satu. Bawa kotaknya satu-satu. Minta cepat. Cepat. Berdiri kalian yang perempuan satu, santriwati. Berjalan kalian. Sambil solawat. Nanti dipandu oleh ustaz kita. Ustaz Bom-Bom undur diri, bapak dan ibu. Sambil minta sedekah, nanti dipandu dengan solawat. Buah durian, buah kedondong. Ceramah Ustaz Bom-Bom cukup sekian dong. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti besi. Kalau ada cakap Ustaz Bom-Bom yang salah, tolong jangan ada yang melapor ke kantor polisi. Terima kasih. Kalau ada salah silap, tak berkenan di hati, tidur kata menyinggung, 10 sembah jari, 11 masuk kepala, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Lain dimaafkan. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Karena tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.